Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru, transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustin, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404 110 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Cahaya Raya Blanakan di kelas 10 dengan materi kajian Quran Surat Al-Isra, Quran Surat 17 ayat 32, dan Quran Surat An-Nur, Quran Surat 24 ayat 2, dan hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran aku ini. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Mengawali pembelajaran kita ini, kalian coba cek kerapihan pakaian kalian dan pakaian. Dan sini coba tuh yang masih miring-miring supaya ganteng. Yuk, perempuan hijabnya yang masih miring-miring, rambutnya masih terlihat, coba dirapikan kembali. Ya, belajar kita lancar, bekal, coba siapa yang ingin memimpin doa untuk kesempatan kita pada hari ini? Siapa? Ayo Bu. Oke, silakan Kak Sila untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa anak-anak nasionalisme dalam diri kita. Coba semuanya begini. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya lengkap? Ada 15 teman? Alhamdulillah ya, semuanya lengkap, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin pada hari ini? Tidak. Ya, itu masih tentang pada materi kajian Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Dan Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Apa itu pergaulan bebas? Saya Bu. Coba. Apa tadi? Perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan hukum yang berlaku di masyarakat, terutama kalangan remaja. Ya, terima kasih Febi. Nah, itu adalah pergaulan bebas. Kita membahas tentang bahaya pergaulan bebas dan zina karena ibu pada kesempatan ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian akan belajar melalui proyek untuk membahas tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya membentengi iman dan kelima menjaga nasab dan keturunan. Makanya kita belajar tentang bahaya zina itu sehingga kita bisa melindungi diri dari dosa besar, kita bisa lebih menjaga kehormatan kita. Oke, kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Isra yang berisi tentang larangan
tadi kalian sudah menonton dan mengamati video yang Ibu tampilkan. Sekarang Ibu mau tanya, pelajaran apa yang kalian ambil dari tayangan video yang Ibu tampilkan tadi? Ya? Jangan pernah mencoba untuk mendekati zina, karena dengan kita mendekati zina kita telah mencoba masuk ke pintu kemaksiatan. Padahal di Quran surah Al-Isra ayat 32 bahwa kita dilarang mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Iya, terima kasih. Kalau ditanya sudah dijelaskan di Quran surat Al-Isra yang surat ke-17 ayat 32, janganlah kamu mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan jalannya buruk. Ya, dan berpacaran adalah salah satu cara untuk mendekati zina. Selanjutnya, apa dampak dari penzaliman dan zina dari video tadi? Apa? Dampak pendidikan, dampak kesehatan, dampak keluarga, dan dampak sosial. Iya, terima kasih untuk kita bertanya. Ibu ingin kalian berkelompok, satu kelompok 5 orang. Sudah dibentuk? Sudah ya, minggu lalu Ibu sudah menginformasikan kalian sudah lulus berdasarkan kelompok ini? Oke. Ibu lanjutkan LHPD-nya. Kelompok satu mana? Oh ini, masih semua ya? 2, 3 ini? Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu ingin kalian masing-masing kelompok untuk menyiapkan 2 handphone. Coba keluarkan 2 handphonenya, simpan di mejanya. Kelompok 1 ada handphone 2? Ada internetnya? Aman ya. Kelompok 2 ada internetnya, 2 internet, 2 HP. Ada internetnya? Beda. Kelompok 1 itu tentang apa? Baca. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku pergaulan bebas dan Oke, di kelompok 1 silakan 1 HP mencari informasi di internet tentang faktor-faktornya. 1 HP lagi untuk mendesain posternya di media kan? Ya, nanti informasi yang didapatkan dari HP satunya dimasukkan ke media kan? Membuat poster. Kelompok 2 di situ membuat poster digital apa? Dampak dari berbagai aspek dari perilaku penjualan bebas kaitkan dengan kesenjangan. Oke, jadi kelompok 2 membuat poster digital di media Canva tentang dampak pergaulan bebas dan zina serta apa dimasukkan ayat Al-Qur'annya pada poster tersebut. Ibu beri waktu 20 menit, silakan sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Silakan narik posternya ya. Silakan. Ya, tulis siapa nama-namanya. Tulis di sini anggota kelompoknya ya. Amel, tulis anggota kelompoknya ya di sini. Oh, ini kan. Tulis aja Mel. Warnanya bebas ya Ibu. Potong, misalkan harus sudah memotong. Oke, ganti gerakannya. Tarik. Selanjutnya adalah sekarang kalian mempresentasikan dari hasil diskusi tiap kelompok dalam mendesain poster digital di media kan? Nah, Ibu buka dulu WA-nya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nomor 1 memperhatikan faktor penyebab pergaulan bebas dan zina. Ini ada anggota kelompok saya. Nama saya adalah Maulid Setiawan. Dan pornografi, media sosial dan aplikasi internet. Yang kelima adalah faktor ekonomi. Contohnya kemiskinan dan tekanan ekonomi juga gaya hidup. Dan yang keenam adalah faktor Dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pendapat atau bertanya kepada kelompok 2? Oke, Ajeng silakan. Normalisasi berlaku karena itulah menciptakan lingkungan yang sehat baik di rumah, sekolah maupun masyarakat adalah strategi perlindungan yang harus efektif. Ini memerlukan kolaborasi dari kelompok keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat dengan Ya, cukup jelas tidak, Fatih? Apa ingin bertanya lagi? Ya, kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya juga. Sudah jelas? Silakan untuk ditutup kelompok 3 presentasinya. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih tadi untuk ketiga kelompok. Kelompok 1 menjelaskan tentang faktor-faktor pergaulan bebas dan zina. Ya, faktornya itu yang pertama apa? Faktornya yaitu karena lemahnya iman. Yang paling pertama itu faktornya lemahnya iman yang berasal dari dalam diri. Jadi namanya faktor internal. Ya, faktor internal itu contohnya melemahnya iman. Maka dari itu pertama yang harus kalian miliki adalah iman yang kuat agar kalian tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan zina. Ya, orang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan zina, dampaknya dia akan merasa kurangnya nikmat ibadah. Ibadahnya jadi kurangnya nikmat pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada dampak psikologis, ada juga dampak sosial. Kita akan dianggap rendah oleh lingkungan sekitar. Ibu doakan dulu ini ya. Are you ready? Siap? Ready? Siap? Ya. Hai kamu. Terima kasih ya. Hari ini kamu. Iya kamu. Sudah menemaniku. Belajar di kelas. Tapi aku tahu sih. Kamu malas kan? Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting belajar. Kita ke kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tadi kan pada saat pertama Ibu memberitahu ke kalian tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Ya, coba siapa yang mau menyimpulkan apa bahaya atau dampak dari pergaulan bebas dan zina? Intan, silakan sebutkan. Contohnya kerusakan hubungan Allah, Iya. keberkahan, rezeki dan nikmat ibadah, dan kerusakan iman. Iya. Selanjutnya? Yang kedua, dampak psikologis, yaitu kesehatan mental, kehilangan ketenangan jiwa. Yang ketiga, dampak sosial, yaitu kehormatan, aib keluarga, pandangan masyarakat, dan sulit menikah. Iya. Yang keempat, dampak kesehatan fisik, yaitu penyakit menular seksual, HIV, atau
AIDS, dan dampak reproduksi. Yang kelima, dampak ekonomi, yaitu bahaya membesarkan anak di usia muda dan di luar pernikahan. Yang keenam, dampak hukum, yaitu sanksi duniawi, hukum cambuk 100 kali, dan dilempari batu dalam negara Islam. Jadi kesimpulannya itu bahaya dari zina itu adalah pertama dia akan berdampak dengan keagamaan. Dia akan hilangnya rasa nikmat dalam beribadah, dampak kesehatan, terus dampak pendidikan, dampak kepada generasi yang mendatang. Ya contohnya orang yang berbuat zina dia akan melahirkan anak di luar pernikahan. Untuk masuk karena mendekatinya pun kita sudah dilarang. Jadi tidak boleh apa? Berpacaran. Yang punya pacaran segera diputuskan. Karena apa? Tidak boleh di dalam Al-Quran. Oke. Sebelum Ibu tutup, coba Ibu ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini sebelum Ibu tutup. Ya, coba. Apa pelajaran penting yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Intan, jawab. Pelajaran pentingnya adalah kita harus menjaga kehormatan diri untuk masa kini dan masa depan. Karena pergaulan bebas dan zina balasannya di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih Intan. Tepuk tangan untuk Intan. Selanjutnya, untuk menjadi hamba yang baik, kita menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tetapi dengan cara kita menjauhi pergaulan bebas dan zina, kita juga berarti telah membuktikan bahwa kita bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kita menjaga badan kita, kehormatan kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang khauf, raja'ah, dan muhabbah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, silakan untuk ditutup sama siapa tadi? Oh, Teh Naysila, silakan ditutup membaca doa sebelum akhir pembelajarannya. Ditutup dulu. Silakan. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa mulai.